benar tadi. Kalau kita lihat di pengalaman berbagai negara ya, tax amnesty itu bisa dibilang hampir nggak ada yang ini sih, yang sukses sih. Jadi sukses mungkin dengan catatan yang sangat terbatas lah paling ya. Jadi semakin sering dia diulang gitu ya, 2 kali atau 3 kali, itu efektivitasnya makin kurang karena orang akan melihat loh ternyata boleh gini. Jadi tidak merubah sikap gitu ya terhadap kepatuhan pajak itu sendiri gitu. Nah, kalau saya lihat masalahnya postur APBN kita juga lucu gitu ya. Justru malah seolah-olah ya kalau kita lihat angkanya tuh kalau nggak salah 18%-an itu yang benar-benar jatuh ke bawah, jatuh ke kalangan bawah APBN itu. Jadi cuma 18%. Nah, kalau seperti itu ini kan berarti kan rendah sekali gitu ya. Jadi negara ini sebenarnya malah memperkaya basis-basis dirinya, basis-basis penguasanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Arif Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara PHD Corner, sebuah taping diskusi online yang menghadirkan banyak narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk tema kita kali ini, kita membahas soal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, Keadilan atau Karpet Merah untuk Pengemplang Pajak. Sudah bersama saya para narasumber yang berkompeten. Pertama ada Pak Hermanto Siregar, Rektor dari Perbanas Institute. Apa kabar Pak Hermanto? Alhamdulillah baik. Baik ya Prof ya. Jadi gimana selama pandemi ini, kesibukan masih normal apa gimana nih Prof? Tidak normal, tetapi dicoba normal-normalkan. Siap ya. Yang penting sudah vaksin, sudah protokol kesehatan, mudah-mudahan bisa cepat new normal ya Prof ya. Ya, itu dia yang penting, benar. Itu yang penting. Siap, sehat lalu Prof Hermanto. Siap. Saya ke narasumber kedua, ada Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Abang Pum Bida Hidayatullah. Apa kabar Bang Pum? Baik, Alhamdulillah, baik Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi semuanya tentunya. Ya Bang Pum. Bang Pum gimana kesibukannya Bang? Ya selalu sibuk, walaupun new normal ataupun yang abnormal atau tidak normal ataupun berubah normal, saya nggak ngerti lah namanya apapun. Harus tetap sibuk, kalau nggak nanti kita keteter ya. Ya. Dapur nggak ngebul nanti. Betul. Nyobain KRL juga ya kayaknya ya Bang Pum ya kemarin ya. Ya kemarin ya saya pulang kantor itu testing aja sampai ke dari daerah Sawah Besar ya, dari Sawah Besar ke Duren Kalibata itu nyobain pakai KRL. Gimana perbaikannya? Lumayan tertib, lumayan bagus ya tatanannya. Terus harus pakai peduli lindungi juga, yang udah divaksin berarti bisa masuk gitu kan. Cukup bagus lah. Alhamdulillah. Bagus, ya. Udah mulai bersiap berarti ya Bang Pum ya, masyarakat kita ya Bang Pum ya. Ya kayaknya insya Allah lah ya. Ada harapan cukup bagus lah. Ya, walaupun ini kan katanya di Desember kita diwanti-wanti ada gelombang ketiga gitu ya. Jadi ya dalam kondisi seperti ini kita nggak pernah boleh terlalu tidak terlalu tidak lengah gitu ya. Selalu harus you cannot be too careful lah kalau dalam bahasa Inggris. Jadi bingung saya dalam bahasa Indonesia terus terang. Jadi harus tetap waspada gitu Bang ya. Jangan terlena dengan selalu waspada lah. Ya. Siap. Ya, oke, kita bacakan dulu skapur sirinya. DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi sebuah undang-undang. RUU ini sendiri merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang telah digulirkan sejak 1980-an. Undang-undang ini sebelumnya bernama Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah reformasi di sektor perpajakan kita mendesak untuk dilakukan, atau ada yang keliru dalam sistem perpajakan kita sehingga harus direvisi? Saya ke Pak Hermanto, Prof. Hermanto terlebih dahulu. Bagaimana Prof. Hermanto menanggapi hal ini, Prof? Ya, jadi dalam era pandemi ini yang tadi ya, bahwa kapan berakhirnya kita tidak ketahui,
salah satu dampak yang sangat terasa terutama bagi pemerintah itu kan defisit fiskal yang semakin melebar ya. Kenapa demikian? Karena pengeluaran itu kan makin bertambah ya, bukannya berkurang, bertambah. Yaitu untuk mengatasi pandeminya sendiri, untuk mengatasi dampak dari pandeminya sendiri, yaitu keluarga-keluarga yang membutuhkan bansos, BLT dan sebagainya, UMKM, kemudian juga relaksasi ya dan sebagainya yang semuanya tentu membutuhkan banyak sekali anggaran ya. Di sisi yang lain penerimaan utamanya adalah dari pajak seperti kita ketahui sekitar 75-80% revenue pemerintah di era normal kan dari pajak. Nah, pajak ini justru di era pandemi ini kan berkurang. Kenapa? Karena kinerja ekonomi dari perusahaan anjlok, kemudian juga para pekerja ya income-nya juga turun, yang berarti PPH juga turun ya. Oleh karena itu apa namanya dibutuhkan ya ada satu defisit yang melebar, pemerintah membutuhkan revenue yang cukup besar ya. Jadi segala upaya dilakukan ya, antara lain membenahi segala peraturan perpajakan itu. Tapi memang harus hati-hati sebab apabila perpajakan itu sendiri cenderung ditingkatkan, yang tadinya mungkin masyarakat akan pulih, mungkin terganggu track daripada pemulihannya yang berdampak pada sasaran daripada pajak itu sendiri bisa-bisa tidak tercapai apabila timing tidak tepat. Mungkin itu intro dari saya. Ya, banyak kalangan menyebutkan bahwa undang-undang ini menghadirkan keadilan bagi wajib pajak, bagi yang berpenghasilan PPh UMKM perseorangan dengan penghasilan di bawah 500 juta per tahun. Namun ironisnya ada tax amnesty ya bagi pengemplang-pengemplang pajak nih. Nah, bagaimana Prof. Hermanto melihatnya sebuah ironi ini, Prof? Ya, jadi itulah pada saat compliance terhadap pajak itu susah ditingkatkan, ya, artinya selalu saja ada penyimpangan-penyimpangan yang memang susah dibuktikan, ya, itu berarti target-target pajak itu termasuk yang diharapkan dari tax amnesty itu tidak pernah terpenuhi kan gitu ya, sehingga memang memberikan hal yang sama dan pada akhirnya toh barangkali juga hasil yang dicapai dari tax amnesty jilid 2 itu barangkali tidak jauh berbeda dengan yang lalu ya, dengan yang pertama, akhirnya menampilkan atau menimbulkan tanda tanya bagi kita untuk apa itu dibuat begitu ya. Itu satu. Kita langsung ke Bang Pum nih, melanjutkan apa yang sudah diomongkan oleh Prof. Hermanto Siregar. Bagaimana Bang Pum melihat harmonisasi undang-undang perpajakan ini? Apakah memang yang tadi saya tanyakan dengan Prof. Hermanto, apakah memenuhi rasa keadilan? Sementara di sisi lain pengembang-pengembang pajak ini malah dikasih karpet merah, diberikan tax amnesty. Bagaimana Bang Pum? Ya, saya sendiri sebetulnya belum secara rinci gitu ya membaca satu persatu perubahan-perubahannya seperti apa sih dari yang dulu dan sampai yang sekarang. Dan saya sendiri memang tidak mau kemudian lanjut bahas pasal per pasal ya, tapi kita harus lihat dari konteks garis besar yang sebenarnya bagus sekali tadi Pak Prof. Hermanto itu memberikan paparan ya di dalam konteks pajak ini. Sebenarnya yang paling penting itu pajak ini kan dua hal ya. Bagaimana kemudian hasil pengumpulan pajak itu sendiri berhasil dan bagus, continue ya, ada sustainability-nya dan lain-lain, nah gitu. Dan semakin hari semakin orang banyak sadar akan pentingnya pajak gitu kan. Nah itu satu gitu kan. Yang kedua, nah bagaimana dibelanjakannya si katakanlah pajak ataupun dana-dana yang terkumpul oleh pemerintah ini dalam bentuk APBN. Sebenarnya kan dua hal itu sebenarnya ya. Kalau kemudian tadi kita bicara rasa keadilan dalam collection agak susah, ngerti nggak? Jadi sebenarnya kalau dalam konteks kebijakannya, kebijakan dibilang bagaimanapun juga mau dicari caranya supaya kemudian orang memudahkan mengkolek pajak, itu boleh-boleh aja gitu ya. Dan bukan berarti nanti katakanlah kalau misalnya nih
orang-orang nggak di 500 juta ke bawah itu kemudian dipajaknya naik gitu. Tapi kemudian manfaat yang dia dapatkan lebih banyak kan sebenarnya, nah keadilannya tercapai juga gitu loh. Jadi bukan di dalam konteks besar kecilnya collectionnya gitu, tapi justru malah dalam konteks manfaatnya nanti gitu. Nah, kalau saya lihat masalahnya postur APBN kita juga lucu gitu ya. Justru malah seolah-olah ya kalau kita lihat angkanya tuh kalau nggak salah 18%-an itu yang benar-benar jatuh ke bawah, jatuh ke kalangan bawah APBN itu. Jadi cuma 18%. Nah, kalau seperti itu ini kan berarti kan rendah sekali gitu ya. Jadi negara ini sebenarnya malah memperkaya basis-basis dirinya, basis-basis penguasanya. Artinya mereka mengentertain penguasanya untuk punya duit, untuk bisa menjalankan pemerintahan ini dengan dalam tanda petik harapannya baik lah ya. Nah, tapi kan gapnya dari 18% ke sisanya itu kan gede banget. Nah ini memang nggak pemerintah pusat aja, ini dinikmati dari mulai pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, bahkan di pemerintah desa gitu ya. Nah jadi artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita mau bicara keadilan di dalam konteks pajak itu bukan dalam collectionnya, ya. Jadi nggak bisa kemudian diomongkan seperti, karena ini baru kebijakan ya, undang-undang itu hanya kebijakan. Yang jelas kalau menurut saya Indonesia tidak pernah berhasil di dalam konteks pajak ini. Mau di dalam rezim manapun tidak pernah berhasil, ya. Mau ada amnesti, mau ada tidak, juga tidak pernah berhasil sebenarnya, ya kan. Dan kita masih rezim yang pada dasarnya negara kita ini masih selalu gali lubang tutup lubang hutang, masih selalu mengejar basis hutang. Nah, pajak ini juga, ini mohon maaf ini, ya. Memang kalau kemudian kan apa namanya tidak diperkuat basis penegakannya, ya pasti orang pada kacir semua, orang ngabur semua gitu. Kenapa? Karena kan kalau orang misalnya kan ada 10% dari orang yang penghasilannya 1 juta setahun, 1 miliar setahun, ya kan? Misalnya dikasih 1%, 1% berapa? Dari 1 miliar setahun, kan 10 juta toh, ya kan? Nah 10 juta orang ya ikhlas-ikhlas aja lah, karena dia penghasilan 1 miliar, 10 juta, biasanya nggak pusing lah, gitu kan. Nah, tapi Ri, kalau misalnya ada orang yang 1 triliun nih, setahun, penghasilannya kemudian, ya karena dia lebih kaya gitu ya, dikenakan 2% akhirnya misalnya. 1 triliun setahun 2% berapa? Nah, itu kan puluhan miliar, gitu loh. Jadi kalau dia bisa ngeles di pajaknya, dia bisa menghindar pajaknya, itu kan bisa dapat Ferrari 1 gitu kan. Nah, jadi mindsetnya orang di bawah dengan mindset orang di atas berbeda. Jadi kalau kemudian ya dalam konteks penegakan pajak ini diremahkan gitu ya, istilahnya tidak diberikan senjata yang cukup kuat para orang-orang pajak ini dalam konteks mengkolek gitu ya. Ya pada akhirnya semua akan bermain. Tidak diberi ruang yang ini pasti ya. Nah, ini makanya kalau di negara-negara maju ya tax evasion itu adalah suatu kejahatan yang extraordinary juga dianggapnya gitu. Jadi masuk extraordinary ya Bang ya. Jadi kita pernah menyaksikan seorang bandit mafia lah ya, namanya Al Capone itu nggak pernah bisa dicari kesalahannya, padahal dia udah ngebunuh banyak orang gitu ya, dari pembunuhan nggak bisa, akhirnya bisa dipenjarakannya karena masalah pajak gitu loh. Nah jadi hal-hal seperti inilah yang di Indonesia kita belum pernah melihat dalam urusan pajak ya, belum pernah ada kita urusan pajak itu karena orang-orang yang istilahnya nyoba ya ada beberapa kasus pajak yang nyoba menyogok aja gitu ya, terjadi, itu udah terjadi, bukan nyoba-nyoba lagi, udah terjadi ya. Mengurangi pajaknya tadi gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah ini menurut saya harus lebih adil ya kita melihatnya. Jadi buat saya sih sebenarnya formasi undang-undang seperti apapun ya, yang paling penting itu tadi pada akhirnya hasilnya istilahnya collection-nya tambah lancar, tambah bagus, kesadaran orang membayar pajak itu menjadi lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga
tidak ada satu negara pun yang akan maju ya kalau masyarakat tidak sadar pajak. Kalau tidak ada ketaatan membayar pajak. Nah, negara pun juga harus adil. Pada saat kemudian masyarakat tidak mampu dalam tanda petik ya, dalam keadaan kayak COVID begini kan, ini kan extraordinary situation ya. Karena istilahnya situasi yang spesial ya. Memang bisnis apapun mandek kadang-kadang gitu ya. Pembayaran dari pembayaran ke pembayaran berikutnya, di pembayaran berikutnya ya makin lama makin berat gitu. Nah, ini harusnya terjadi semacam relief ataupun kemudian penundaan atau mungkin nanti di spread atau bagaimana terserah lah. Tapi yang paling penting buat saya keduanya harus nyambung gitu. Keduanya harus nyambung ya. Dan ya jangan sampai istilahnya orang-orang kaya ini justru malah punya celah yang lebih banyak gitu. Ya saya bukan punya personal grudge ya terhadap orang-orang kaya gitu. Buat saya sih saya senang lebih banyak orang kaya di Indonesia ini, saya senang sebenarnya gitu ya. Ya tapi bukan berarti kemudian diberikan keleluasaan di dalam konteks tidak untuk menghindar gitu kan. Nah itu. Dan untuk saya juga harusnya ada pemikiran ya ke depan itu pajak warisan itu. Pajak warisan itu seyogianya harus dibesarkan. Di beberapa negara maju udah terjadi seperti itu. Karena semakin dia kaya, itu harusnya semakin lebih besar lagi. Karena orang yang kaya raya misalnya uangnya udah puluhan triliun begitu ya. Ketika dia turunin ke anak-anaknya juga masih kaya juga kalau diturunin misalnya setengahnya gitu kan sebenarnya kan. Nggak usah 100%, setengahnya aja diwarisin udah. Nah, sisanya diambil negara gitu loh harusnya. Nah, ini nih yang siogianya bisa ditegakkan ya. Karena bagaimanapun juga negara kaya, negara yang benar pemerintahannya itu akan mensejahterakan masyarakat. Itu aja sih. Ya, jadi menariknya tidak hanya collectingnya saja ya Bang ya, yang harus adil, tapi juga bagaimana kemudian alokasi terhadap anggaran ke rakyat kecil juga harus adil. Karena selama ini hanya 18% ya Bang ya. Ya, Yang kurang kemudian, lebih begitu data yang saya dapat itu ya, informasinya. ya nanti kita cross check ulang ke Prof. Hermanto nih. Prof. Hermanto sudah ready lagi nih Prof. Tadi sempat Ya, ngobrol sedikit soal Omnibus Law. Bagaimana, sorry bukan Omnibus Law, soal tax amnesty Prof. Bagaimana kemudian rasa keadilan masyarakat ini terjadi ironi di masyarakat bawah yang pengemplang pajak dikasih kemudahan. Tadi Prof sudah sedikit jelaskan, silakan dilanjut Prof. Saya kira yang disampaikan barusan oleh Mas Pindra tadi udah ini ya, udah cukup lengkap gitu. Jadi rasa keadilan itu memang sangat penting ya, karena artinya kalau dia diabaikan saja, tidak dipertimbangkan dengan baik pada pemerintah, itu kan pasti nantinya akan membahayakan efektivitas daripada pajak itu sendiri gitu loh. Jadi yang seperti itu harus menjadi perhatian. Kemudian benar tadi kalau kita lihat di pengalaman berbagai negara ya, tax amnesty itu bisa dibilang hampir nggak ada yang ini sih, yang sukses sih. Jadi sukses mungkin dengan catatan yang sangat terbatas lah paling ya. Jadi semakin sering dia diulang gitu ya, 2 kali atau 3 kali, itu efektivitasnya makin kurang karena orang akan melihat loh ternyata boleh gini. Jadi tidak merubah sikap gitu ya terhadap kepatuhan pajak itu sendiri gitu. Jadi oleh karena itu tadi ya yang harus diperhatikan adalah mengkolek pasti ya, tapi juga tadi adalah bagaimana mendistribusikannya. Nah, terkait dengan distribusi ini juga dalam kondisi kita yang seperti ini ya, sebetulnya pemerintah barangkali perlu lihat lagi ya untuk efisiensi daripada penggunaan anggaran gitu ya. Karena kalau misalnya pola-pola belanja itu tidak banyak dirubah dalam arti efisiensinya tidak kita tingkatkan, maka kebutuhan untuk belanja itu kan walaupun bisa diturunkan tapi sebetulnya belum cukup besar penurunannya. Ini pengalaman saya sendiri misalnya ya, di tempat kami mengelola perguruan tinggi lah katakan. Ya, di Perbanas ya Prof ya. Perbanas ya.
sangat terdampak ya revenue itu oleh pandemi ini. Sehingga apa? Karena di awal itu misalnya kita melihat wah ini bakal sulit diprediksi kapan berakhir gitu ya. Yang kita lakukan pertama apa? Efisiensi, realokasi gitu. Berbagai pengeluaran yang sifatnya tidak direct mempengaruhi pelayanan kita hapus, kita kurangi. Jadi revenue misalnya berkurang sekitar 30% ya, efisiensi itu berkurang hampir 40%, sehingga kondisi keuangan relatif tidak terpengaruh gitu. Nah, mungkin kira-kira analoginya seperti itu. Pola belanja pemerintah juga yang saya lihat masih banyak ya, cukup banyak yang cenderung ke current expenditure lah gitu ya. Apa saja, Prof? Boleh lebih spesifikkan? Ya, bangsa segala macam honor-honor, kemudian yang sering kita lihat juga di berita kemarin ya, pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting apa segala gitu, itu kan masih banyak ya. Mobil dinas segala itu kan sebetulnya dikurangin aja, misalnya 2/3 itu sudah berapa operasional yang akan berkurang baik di pusat atau daerah. Jadi room untuk efisiensinya juga harus benar-benar dilakukan, sehingga katakan tadi ya defisit yang ada barangkali juga bisa diminimalkan, nggak harus dengan meningkatkan pajak itu. Ya, penelitian terbaru saya kira yang dilakukan Pak Khatib Basri dan kawan-kawan itu masuk di American Economic Review ya. Itu daripada meningkatkan tarif pajak seperti yang dilakukan sekarang ini, itu melakukan perbaikan-perbaikan yang ada ya, termasuk tadi ya upaya untuk melakukan efisiensi, itulah salah satu upaya perbaikannya. Itu lebih efektif gitu daripada kenaikan tarif itu sendiri. Meskipun dilakukan secara berkala ya, Prof ya, itu juga tidak merubah ya, Prof ya, bagaimana efektivitas pajak kita ya, Prof ya. Betul, sebetulnya kan ini kan seperti causality ya, mana yang duluan kita lakukan baru dampaknya terhadap perekonomian kan gitu. Kalau misalnya kondisi itu adalah kondisi yang normal gitu ya, tentu kita antara meningkatkan tidak meningkat pajak, namanya Ricardian ekivalen gitu ya, itu tidak berdampak kepada perekonomian gitu. Nah, kalau sekarang misalnya kondisi seperti kita kesulitan lah, pelaku ekonominya ya kesulitan kan, dalam arti pendapatannya berkurang dan sebagainya. Kalau ditingkatkan pajak sebetulnya itu dampaknya kan makin membuat sulit gitu ya. Sehingga kalaupun dikejar ya untuk pajak ini ya, kejarlah yang memang masih ada nafas dalam arti tadi ya skala besar itu gitu. Karena bagi mereka kan untuk dapat lagi ke posisi semula itu jauh lebih mudah dibandingkan katakanlah masyarakat kecil ataupun usaha mikro dan kecil gitu ya. Prof, kalau di zaman Gus Dur, ketika itu kita baru bangkit dari krisis, salah satu kebijakan yang diambil oleh Gus Dur adalah bagaimana mengalokasikan anggaran ke rakyat kecil melalui kenaikan gaji PNS dan lain-lain. Apakah hal ini lebih efektif untuk memutar roda ekonomi ketimbang dalam tanda kutip ngambil pajak lagi nih, Prof nih? Bagaimana Prof menanggapinya? Ya, sebetulnya kalau tadi ya ada upaya untuk melakukan efisiensi, realokasi ke sana itu besar sekali dampaknya. Karena apa? Karena kan gini, bagi masyarakat bawah itu ya, kenaikan 500.000 atau 1 juta itu amat sangat berarti dibandingkan bagi masyarakat atas. Bukan hanya dari pandangan relatif, tetapi juga dari pandangan yang absolut. Maksudnya dengan dia dinaikkan income-nya katakanlah 500.000 ya, belanja dia untuk kebutuhan dia itu kan meningkat cukup signifikan, dan yang dia belanjakan itu kan komoditas-komoditas yang sebetulnya ya padat karya untuk menghasilkannya, artinya dinikmati multipliernya itu oleh banyak orang gitu. Jadi misalnya multiplier yang tercipta ya dari kelompok bawah itu barangkali bisa 2 atau 3 kali lipat dibandingkan kalau misalnya hal yang sama terjadi ya untuk kelompok atau kelas yang lebih tinggi, mungkin multipliernya 1,5 atau 2 saja. Jadi dampaknya itu memang tidak sama tuh. Jadi artinya memang benar yang dilakukan tadi itu lebih difokuskan lah untuk yang kelompok bawah itu.
Ya, daya beli, meningkatkan daya beli ya, Prof ya. Kata kuncinya ya, Prof ya. Betul. Saya kembali ke Bang Pumpida Hidayatullah. Tadi sudah disebutkan bahwa keberpihakan terhadap rakyat kecil lebih baik ketimbang kemudian kita mengambil pajak untuk mendapatkan penerimaan negara. Nah, bagaimana Bang Pum melihatnya? Apakah yang dilakukan oleh rezim pajak sekarang ini sudah sesuai dan berpihak pada kesejahteraan rakyat atau seperti apa, Bang Pum? Ya, dengan mengubah satu undang-undang atau kebijakan belum tentu punya keberpihakan. Karena ini ada satu gap ya di antara kebijakan. Di Indonesia ini ada antara kebijakan dengan implementasi, ini gapnya nih masih agak Jauh. sedikit. Harus dideketin dulu gitu, kira-kira gitu nih. Jadi kalau ada niatan mungkin ada ya, nawaitunya ada gitu. Tapi ya skornya pasti 1 lah, belum 10. Nah, jadi pahalanya nunggu nanti kalau udah diimplementasiin, kira-kira gitulah ya. Tapi sebenarnya kembali ke berbagai macam mindset gitu ya. Kita kan stimulus ekonomi ini kadang-kadang lewat BLT, tadi kenaikan gaji pegawai negeri dan lain-lain. Yang harus difikirkan tuh sebenarnya adalah tatanan melihat negara ini secara keseluruhan gitu ya. Jangan cuman di dalam tatanan basis spending consumerism ekonominya, bukan ya. Tapi juga harusnya di dalam konteks sebenarnya yang dibeli ini barang apa ketika uang itu beredar di masyarakat. Kalau yang dibeli itu HP yang bukan produksi Indonesia, kemudian juga lebih banyak nanti kita komputer yang bukan, terus kemudian di internet ngebuka-buka website yang bukan juga punya masyarakat kita gitu ya. Pada akhirnya apa? Ya dana-dana ini keserapnya bukan untuk perekonomian kita gitu. Sebenarnya keserapnya ke luar. Memang kita tetap dapat pajak balik dari transaksinya. Hanya dalam bentuk pajak, tapi nilai value added-nya itu ya, value added dalam konteks ya katakanlah kalau mau dikatakan industri itu nggak ada. Karena kita tuh sebenarnya miskin teknologi, miskin industri. Ini harus kayaknya harus diingatkan terus deh. Kita nih miskin industri, miskin teknologi. Sehingga apa? Sehingga ya tadi yang saya bilang nilai tambahnya yang gedenya tuh kita nggak pernah dapet gitu. Yang dapat selalu yang di luar gitu. Makanya orang-orang yang negara maju tetap aja maju dan kaya gitu. Nah kita kagak gitu. Karena ya itu tadi kita nggak peduli dengan dua ini. Padahal sebenarnya kalau kita punya teknologi, kalau kita punya industri, ya ini kita bisa memberikan pekerjaan secara real kepada masyarakat gitu yang satu ya. Yang kedua, kalau kita punya teknologi, tidak hanya pekerjaan yang biasa-biasa aja, yang nilai tambahnya juga ada gitu. Nah ini nih yang saya ingin ingatkan kembali gitu ya, bahwa kadang-kadang kebijakannya itu selalu hanya satu sektoral ngelihatnya gitu. Dia tidak ngelihat secara keseluruhan. Ya, tapi memang kadang-kadang ya ketika ya namanya kita mungkin di dalam konteks running sesuatu, termasuk running suatu pemerintahan ya, menjalankan suatu pemerintahan, kadang-kadang kita juga yang penting adalah, yang penting istilahnya kita tuh seperti yang saya bilang, pendekatan kita tuh hanya trying to survive gitu loh. Ya, bukan di dalam konteks ingin mengubah kehidupan kita, mengubah nasib kita, tapi yang trying to survive gitu. Nah, jadi kalau ditanya how are you gitu kan, kita jawabnya surviving gitu. Kira-kira begitu, bukan I'm fine thanks gitu, nggak kayak gitu. Jadi kita cuma surviving. Gitu. Jadi mentalitas ya trying to survive ini yang sebenarnya berbahaya bagi kita. Nah, kita harus bisa paham di dalam, kalau sebenarnya potensinya itu luar biasa. Potensinya luar biasa ya. Kita kalau punya sumber daya alam yang seperti ini gitu ya, kemudian kita punya turunan-turunan ya industri yang kemudian menggunakan sumber daya alam ini dan kemudian bisa dimanfaatkan dengan menjadi nilai tambah yang luar biasa, memakai kekuatan investasi kita sendiri ya. Kadang-kadang kita nggak pede seolah-olah nih harus asing semua gitu. Nah ini yang harusnya mindsetnya dibangun. Nah kalau kita udah pede, udah bagus gitu. Nah, makanya kalau orang-orang di luar gitu ya, analis ekonomi di luar ngelihat Malaysia itu salah satunya lebih daripada kita adalah karena basis industri besarnya terbentuk di Malaysia itu. Mereka berani buat mobil sendiri gitu. Kita
kita sebenarnya udah buat mobil sendiri tapi mereknya merek Jepang gitu. Gimana ceritanya gitu kan. Nah, jadi kita Jepang, nih Korea, kebalik-balik ya. gitu. Nah, poin saya kembali ke dalam konteks kenapa saya tekankan basis industri ini dan teknologi tadi. Nah, karena tadi bagaimanapun prosentase pajak yang akan muncul dari situ kalau ininya komunitas ataupun juga hasil yang dihasilkan oleh industri dan ini udah sangat besar, ini akan terasa gitu loh dampaknya gitu loh. Bahkan kita ke depan nggak perlu minjem lagi. Itu kan sebenarnya kan kayak bola salju ya. Kalau ininya gede gitu, aktivitasnya besar, baliknya juga akan gede gitu. Terus muter gitu loh. Sebenarnya gitu. Sama juga dengan kalau kita minjem. Minjem duit juga sama sebenarnya. Kalau kita minjem duit gitu kan, kita ngutang, sama juga nanti makin gede, tapi hutang yang makin gede gitu yang bukan baliknya ke kita, bukan income-nya. Ini yang harusnya dipahami gitu loh. Jadi kalau saya sih bukan seorang ekonom kayak Bu Sri Mulyani atau Pak Hermanto gitu ya, tapi saya bisa nangkep lah ya karena saya juga praktisi bisnis gitu ya. Sehingga keadaan-keadaan bagaimana kemudian mengubah situasi di dalam konteks sulit seperti ini pun juga ya saya ngerasakan itu semua gitu sebenarnya. Bang, kalaupun memang pola collecting pajak ini tidak efektif, adakah cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kas dari negara? Kalau zaman Gus Dur, saya kembali lagi mengambil contoh zaman Gus Dur, dia mengambil beberapa kebijakan yang bisa seperti dana karbon, terus habis itu yang sekarang dilakukan oleh Menteri Siti Nurbaya kan dilakukan juga tuh COP. Nah, apakah ada cara-cara lain di luar pajak dan hal-hal seperti itu yang bisa menambah pemasukan negara dari non pajak? Silakan, Bang. Ya, sebelum mekanisme tambahan ya, mungkin mekanisme yang ada dulu. Pertanyaannya sebenarnya digitalisasi dan transparansi di dalam konteks pajak ini udah terjadi belum? Nah, itu dulu gitu loh. Jangan masuk ke yang nambahnya dulu. Ya. Nah, jadi tatanan di dalam konteks pendataan saja, digitalisasi kita masih malu-malu, ya kan? Yang namanya data pajak nggak bisa saling sharing dengan data BPJS Ketenagakerjaan tuh, nggak pernah nyambung. Ya, padahal sebenarnya kan bisa saling cross check kan, sebenarnya penghasilan seseorang itu berapa dan lain-lain gitu loh. Ya kan saling mendukung. Ini kenapa nggak kejadian? Nah artinya apa tadi yang saya bilang sebetulnya bahwa di dalam transparansinya juga belum ada. Harusnya nih pajaknya ini menjadi referensi gitu. Ya, menjadi referensi, oh ini memang orang yang kredibel di dalam konteks bernegara. Dia penghasilannya mungkin nggak banyak, tapi dia continue bayar pajak dan ini tertib. Oh dia orang kaya, oh tapi dia juga bayar pajak, kita harus hormati juga. Oh ini ada orang kaya, tapi dia utang pajaknya gede gitu. Tapi jangan coba-coba jadi presiden lah kan kayak gitu. Jangan coba-coba nyapres lah kan gitu. Kira-kira maksud saya, saya nggak tendensius terhadap seorang dua orang nggak maksudnya. Iya. Soalnya ya, Pandora Papers kan ada 2 Menko. Nah, itu nggak ada hubungannya sama yang tadi kamu sebutin itu nggak ada. Tapi maksud saya itu ya dengan transparansi dan pendataan yang benar seperti tadi, ya maksudnya tidak kemudian dibuka secara bebas juga data pajak itu ke sembarangan, enggak. Tapi transparansi itu dalam konteks yang tadi itu, yang menurut saya katakanlah dengan lembaga pemerintah lainnya aja dia harusnya bisa cross sharing information dengan baik dan saling mendukung. Ini nggak kejadian. Itu. Nah, kalau gagasan tambahannya ya benar ya, misalnya kita bisa aja nambahin pajak-pajak ya. Kan sekarang ada pungutan itu yang plastik tuh ya, itu dijadiin kayak pajak aja sebenarnya bisa gitu kan, penggunaan plastik berlebih, terus kemudian yang ada hubungannya sama lingkungan lah ya kan, membuang sampah sembarangan dipajak gitu aja, terserah aja didenda tapi dianggap aja terus kemudian macam-macam gitu ya, banyak hal sebenarnya dan buat saya sih yang paling penting tadi itu gitu sebenarnya bahwa kalau 18% jatuh ke orang-orang miskin ya sebenarnya negara ini sampai kapanpun rezim siapapun ya orang miskin tetap akan ada jumlahnya gitu dan akan signifikan seperti sekarang ya. Dan kita kan udah dengar yang namanya istilah pengentasan kemiskinan zaman Pak Harto, dari sekian Pak Harto gitu loh.
Udah puluhan tahun ini orang miskin tetap ada terus, nggak naik-naik. Edukasinya juga menurut saya juga nggak berhasil kita nih sebenarnya sebagai negara gitu. Nah ini harus dibuat kaji ulang ya, dibuat mindset ulang lah, di reset cara berpikirnya. Bang, kalau tadi Abang soal menyikapi soal data dan transparansi, kalau yang dipakai oleh undang-undang yang sekarang ini, harmonisasi perpajakan ini kan memakai NIK ya Bang ya, nomor induk ya Bang ya. Bagaimana Abang melihat, apakah ini sebuah langkah bagus atau malah kemunduran Bang? Tidak memakai NPWP lagi Bang. Silakan Bang. Ya sebenarnya basi ya. Kalau saya sih ngelihat di era digital gini basi, pakai angka-angka itu masih udah basi. Gitu. Iya. Sebenarnya udah nggak penting lagi angka itu. Itu cuman anggap aja nomor yang ya. Soalnya kalau nomor itu kehapus, kemudian kita nggak punya basis defense di dalam konteks menjaga datanya, percuma. Gitu. Artinya kalau Ari punya nick, kemudian Ari saya hapus nicknya, diganti pakai orang lain namanya nicknya, dan dia bisa memakai nick itu, itu bahaya. Dan itu bisa kejadian di kita. Kenapa? Ya, kebocoran data itu. Karena sebenarnya landasan bukan nicknya, landasan adalah sistemnya sebenarnya. Bagaimana menjaga si data itu. Di dalam konteks digital welfare, yang paling penting itu yang harus dijaga adalah nilai daripada data. Semakin datanya bagus, semakin nilainya tinggi, sehingga akan memberikan basis welfare tadi, kesejahteraan tadi di dalam konteks digitalnya. Nah, kalau kemudian datanya beredar di pasar gelap dengan mudah, percuma kita. Akhirnya kita nggak pernah bisa mencapai yang namanya digital welfare itu tadi. Nah, saya ngelihatnya yang jelas bukan NPWP digabung sama NIK itu nggak penting lah menurut saya. Tapi bagaimana kemudian orang-orang seluruh penduduk Indonesia, baik yang punya NIK sama yang nggak punya NIK, banyak yang punya NPWP, nggak punya NPWP, bisa ke-track gitu, track record pajaknya gitu sebenarnya. Gitu aja sih sebenarnya. Dan itu bisa benar-benar dilihat, dijaga dengan baik, dan tidak bisa ada manipulasi. Nah itu gimana gitu caranya. Itu sebenarnya challenge-nya. Ya. Siap. Nanti kalau mau diskusi, itu diskusi satu topik tersendiri soalnya. Jadi saya nggak mau bahas dulu gitu. Siap. Saya kembali ke Prof. Hermanto Siregar. Masih soal NIK yang dipakai oleh pajak, Ditjen Pajak untuk menggantikan NPWP. Apakah itu sebuah langkah yang baik? Tadi Bang Pum bilang basi lah, karena kalau tidak dijaga kerahasiaannya bisa dipakai untuk yang enggak. Silakan Prof. Hermanto. Ya, itu kan cuman instrumen ya. Instrumen untuk bisa tadi mengumpulkan pajak secara lebih efektif begitu. Pernah pada suatu ketika lah gitu ya, berapa tahun yang silam, jadi yang dijadikan target itu salah satunya adalah peningkatan jumlah NPWP. Jumlah NPWP-nya dengan mudah bisa meningkat gitu ya. Karena NPWP kan seperti tadi bisa aja diciptakan dengan mudah gitu. Tapi revenue pajaknya nggak meningkat secara sempurna, secara proporsional gitu. Jadi yang seperti itu saya setuju tadi ya, tidak begitu efektif ya. Jadi yang lebih efektif apa kan itu pertanyaannya. Sebetulnya adalah membuat transformasi digital daripada sistem perpajakan itu. Contoh tadi untuk restoran sama hotel lah katakan ya, tidak terkait secara digital. Tamunya mau datang cuma 40 atau datang 150, ya kalau tidak bisa kalau dia tidak jujur ya itu tidak langsung masuk gitu. Tapi kalau misalnya setiap transaksi langsung terhubung ya dengan katakanlah secara digital dengan kantor pajak dan sebagainya, maka tidak bisa melakukan kecurangan itu. Itu salah satu contohnya ya. Dan kalau udah seperti itu, berbagai jenis nomor identifikasi itu kan jadi tidak begitu efektif gitu. Oke, Prof, kalau memang begitu, apakah ada cara lain, Prof, yang bisa dilakukan untuk kemudian meningkatkan pendapatan negara, termasuk dalam objek pajak ataupun yang non pajak seperti PNBP dan yang lain-lain. Tadi saya sudah singgung soal dana barter hibah, soal perubahan iklim misalkan. Itu bisa didapatkan oleh zaman Gus Dur itu, dana konservasi dari Eropa.
apakah ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara, Prof? Karena undang-undang ini kan sebenarnya dibuat untuk mengakali, mensiasati bagaimana pendapatan negara yang terus menurun, Prof. Ya, jadi yang paling penting nomor satu itu saya kira tadi ya, membuat semuanya jadi tersistematisir ya, dengan bantuan teknologi lah, dengan digitalisasi itu nggak bisa ditawar lah itu ya, karena di mana-mana kan dengan disrupsi ini juga kita melakukan transformasi digital sebetulnya. Kemudian yang kedua, memang jangan berburu di dalam kebun binatang gitu ya, hewannya hanya itu saja gitu ya. Jadi cukup banyak sebetulnya wajib pajak yang belum masuk ke dalam target pajak itu sendiri. Itu diidentifikasi yang benar lah gitu ya. Kalau yang transformasi digital tadi itu lebih kepada lebih kepada kalau dia mestinya bayar 10, dia cuma bayar 3 gitu ya. Tapi dengan transformasi digital itu mungkin dia nggak bisa mensiasati sehingga dia cuma bayar 3 gitu. Tapi kalau dengan tadi yang berburu jangan di kebun binatang itu, meningkatkan dengan yang sebenarnya ya, siapa-siapa yang memang punya kewajiban lah untuk bayar pajak, itu bisa terjaring semua begitu. Lalu berbagai pendapatan negara bukan pajak ini juga ya, itu kan sebetulnya kan kalau dioptimalkan luar biasa itu ya. Jadi itu juga dilakukan ya, jangan secara secara tradisional lagi atau konvensional lagi, tapi lakukanlah dengan menggunakan teknologi tadi. Kemudian tadi berbagai kemungkinan ya untuk mendapatkan revenue tambahan dari carbon trading tadi ya. Carbon trading itu sebenarnya bagi negara seluas Indonesia ya, dengan kondisi hutan yang sebetulnya walaupun sudah banyak yang rusak tapi masih cukup besar ya, kalau dilakukan penghijauan lagi ya, maka dari penghijauan itu sendiri kita bisa mendapatkan revenue carbon trading. Ya, pada masa lalu itu pernah ada satu kebijakan yang disebut dengan debt swap itu. Debt swap itu negara tertentu ya, Jerman pada waktu itu, kalau kita ada hutang X ya, hutang X itu dia hapus apabila katakanlah kita melakukan penghijauan setara sebesar sekian gitu. Jadi hutang kita itu dihapus, bumi kita itu makin hijau gitu ya, double sebetulnya keuntungan. Kita dapat untung 2 kali ya, Prof ya. 2 kali dapat untung. Nah, semua ini harus dilakukan karena apa? Karena kalau kita lihat indikator keberhasilan kita mengumpulkan pajak gitu ya, yang indikator itu yang paling gampang itu adalah tax ratio. Tax ratio kita itu jangankan beranjak naik, malah cenderung turun beberapa tahun terakhir ini. Cenderung turun ya. Mengarah kepada jadi 1 digit dia, dari pernah mungkin paling tinggi 14%-an lah. Sementara negara tetangga kita yang tadinya mungkin ya kurang lebih sama lama kita, dia meningkat terus ya 16% dan seterusnya. Jadi indikator itu jujur dia bicara bahwa kenaikan GDP di kita itu tidak diikuti dengan kenaikan revenue pajak secara sebagaimana yang semestinya gitu. Sementara negara yang sebetulnya GDP per kapitanya itu lebih rendah dari kita justru mengalami kenaikan gitu revenue pajaknya ya. Jadi itu tadi berarti memang secara tersistematis ya, komprehensif harus dilakukan perbaikan-perbaikan di dalam pemungutan pajak maupun sumber pajaknya. Begitu ya, Prof ya. Prof, sekalian nih saya minta closing statement dari Prof Hermanto Siregar. Prof yakin nggak undang-undang ini akan berhasil dalam meningkatkan perpajakan penerimaan pajak kita, dan kalaupun memang ada solusi lain, apa Prof yang bisa ditawarkan ke pemerintah, Prof? Kalau ya harapan sih meningkat, harapan meningkat ya, Prof ya. Tetapi tidak akan signifikan peningkatannya. Kemudian mengenai apa yang harus dilakukan, menurut saya yang tidak bisa kita tunda-tunda lagi itu adalah modernisasi tadi itu dengan digitalisasi itu. Mungkin itu sudah, kalau makin lama ditunda, makin lama juga nanti kita akan baru ada kemampuan untuk meningkatkan lagi tax ratio itu. Begitu yang ketiga yang terakhir adalah ya tax compliance itu dengan berbagai sanksi dan carrots dan insentif dan disinsentifnya.
Ya, begitu ya. Jadi ada penegakan hukumnya juga ya, Prof ya. Harus bersifat apa namanya memaksa ya, Prof ya, untuk meningkatkan ya, Prof ya. Terutama untuk yang apa kelompok menengah atas ke atas itu. Ya, jangan kejar yang kecil-kecil dulu kan kita awalnya kan di apa namanya dihadapkan pada situasi pajak sembako, pajak pendidikan. Untungnya itu tidak terrealisasi dan harusnya juga itu ya, Prof ya, penengah ke atas ya, Prof ya. Kalau menengah atas ke atas, jadi upper middle ke atas gitu ya, itu tidak terlalu banyak ininya sasarannya, mengumpulkannya gampang dan memang fair ya, karena memang ibarat dagingnya tebal gitu. Iya. Kalau menengah bawah ke bawah itu ya dagingnya tipis, tadi juga keadilan akan terusik, kemudian kerjanya banyak, hasilnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi toh juga kalau mereka nanti dibiarkan maju, katakanlah kalau dia usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi usaha menengah, katakan kalau para pengusaha itu pajak dia kan akan lebih besar kan. Jadi kita mundur satu langkah dalam hal ini, tapi nanti akan memberikan kemajuan katakanlah 3-4 langkah. Tapi kalau yang udah di atas itu, dia kan dagingnya sudah tebal tadi, saya kira tidak terlalu sulit sebetulnya ya untuk di ini. Kalau kita bandingkan negara yang lain, pajak progresif di negara-negara Skandinavia itu bisa sampai 55% itu bayarnya Ya. untuk yang tertinggi itu. Iya. Baik, semoga pemerintah mendengar nih apa yang disampaikan sama Prof. Hermanto. Saya ke Bang Pumpita Hidayatullah. Bagaimana kemudian Abang melihat ini, bisa nggak efektif untuk dilakukan undang-undang yang baru ini? Dan kalaupun memang tidak efektif, apa yang Abang bisa tawarkan ke pemerintah? Silakan, Bang. Waduh, mending saya jawab yang kayak Pak Prof. Hermanto aja deh. Karena kalau efektif nggak efektif, susah ngukurnya gitu, Wi. Ya Prof ya, betul nggak? Susah sekali gitu. Betul. Yang jelas saya sih punya harapan yang sama gitu, bahwa nanti akan terjadi peningkatan dari konteks tax ratio gitu ya. Tapi kalau dalam prediksi kayaknya enggak juga gitu. Nah, mungkin gitu komentar saya hampir mirip juga gitu ya. Iya, hampir mirip. Tapi yang paling penting itu adalah reward and punishment ya. Jadi artinya penegakan basis hukumnya, dan kemudian ya mudah-mudahan masyarakat bawah juga sebenarnya nggak akan ada masalah sebenarnya di dalam konteks membayar pajak. Tapi juga sekarang kan basis permodalan yang mereka terima juga berat juga gitu, karena bunganya masih tinggi sekali dibanding basis permodalan yang ada untuk kalangan menengah ke atas gitu kan. Nah ini mungkin juga harus dikombinasikan dengan langkah-langkah strategi seperti ini itu ya. Jadi untuk ke bawah justru malah yang namanya suku bunga itu direndahkan gitu ya, supaya tidak kemudian terjadi inflasi yang lebih parah sebetulnya di bawah ini ya. Saya nggak bicara angkanya, tapi bicara inflasi dalam konteks feelingnya gitu. Ternyata kok ini nilai kacau nih, nilai tukar berturun terus, orang-orang di bawah menilai seperti itu, sedangkan di atas nilai tukar itu justru malah bertahan terus. Nah ini nih yang harus difikirkan dalam konteks itu juga gitu. Jadi ya intinya kalau di dalam digitalisasi, saya tadi juga sudah menyinggung gitu bahwa itu adalah suatu keniscayaan yang harus dijalankan. Kalau enggak ya nggak akan bisa juga. Dan kemudian di dalam konteks transparansinya, dan yang paling penting terakhir adalah bagaimana kemudian yang namanya pajak ini dimanfaatkan untuk pembangunan seluruh basis sektor di Indonesia ini. Gitu kira-kira, Ri. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah bergabung dalam PHD Corner sore ini. Saya mengingatkan, PHD Corner adalah sebuah taping yang nanti akan kita siar luaskan di kanal YouTube kita dan di web kedaipena.com pada akhir pekan. Nah, sekali lagi, semoga diskusi kita bermanfaat dan bisa kemudian memberikan pencerahan kepada setiap wajib pajak dan setiap pengambil kebijakan, bahwa pajak sebenarnya adalah kunci pembangunan. Pajak adalah kewajiban kita sebagai wajib pajak, tapi juga jangan kemudian kebijakannya pro terhadap rakyat kepada yang pengemplang pajak nih yang besar-besar, tapi yang kecil juga.
Nah, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya. Sampai berjumpa lagi di PHD Corner selanjutnya. Salam dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.